Selamat sore guys, ketemu lagi sama Denny Mas di sini di hari yang sore ini yang agak mendung. Dan kali ini gue bakal jawabin Q&A kalian dibantu dengan Kanjeng Putri. Halo. Halo. Ya, hai. Itu suara dia. Nah, hari ini karena banyak yang minta, gue pakai CB 500-nya. Agak kotor, cuman yang bisa lihat ada tambahan aksesoris baru. Ini guard, body guard dan engine guard. Ini gue pasangnya di Sindikat Motor di Kalimalang dengan Bro Rial yang baik hati sudah mau membantu memasangkan. Jadi Kanjeng Putri di sini akan memilih pertanyaan-pertanyaannya yang akan gue jawab. Jadi kalau misalkan pertanyaan kalian tidak gue jawab, salahkan Kanjeng Putri ya. Enak aja. Oke guys, by the way, gue mungkin tidak bisa menjawab semuanya. Nanti kalau yang belum gue jawab akan gue jawab di comment section ya. Dari Dava Ari. Selamat ya Bang, Denny Mas. Motor apaan aja? Mendingan Vespa Sprint atau Primavera? Oke, jadi banyak yang nanya juga motor yang ada di rumah itu apa aja. Sebelumnya thank you banget ya udah ngucapin selamat. Di rumah itu ada motornya, ada Vespa, ini sama R90. Ya udah cuma itu aja. Pertanyaannya pilih apa sama apa? Primavera atau Sprint? Oh, Primavera atau Sprint. Nah, gue sih belum pernah nyobain Primavera. Gue cuma pernah nyobainnya Sprint. Katanya sih suspensi depannya sepertinya ada yang berbeda sedikit. Cuman kalau gue sih mungkin nggak gitu pengaruh ya. Basically itu balik lagi sih, lo lebih suka lampu kotak atau lampu bulat. Kalau lampu bulat ya lo pilih Primavera, lampu kotak lo pilih Sprint. Nah kalau misalkan lo pengen warna orange Vespanya ya itu cuma ada di Sprint. Ya gitu aja sih jawaban gampangnya. Next. Nextnya dari Andra Surya. Denny Mas Bang, menurut lo knalpot yang paling bagus apa? Oke, knalpot menurut gue yang paling bagus. Oke. Jujur gue nggak gitu ahli mengenai mesin-mesin dan knalpotan. Sebenarnya sih kalau cuman pengen buat jalan-jalan santai doang. Duh, ini lubangnya banyak banget. Bentar ya. Knalpot yang bagus itu, waduh, mungkin Akrapovic. Oh, tapi kalau berdasarkan suara, nah gue berdasarkan suara aja ya. Kalau berdasarkan suara itu yang gue suka adalah SC Project ataupun Austin Racing karena suaranya bener-bener mirip kayak MotoGP. Next. Selanjutnya dari Renaldi Lawrence. Aku nggak ngerti bacanya ini. Bro udah pernah coba MV Agusta Brutal? Kalau bisa cobain deh bro test ride. Aku nggak tahu itu. Gue belum pernah nyobain motor MV Agusta. Kepengen banget cuma belum pernah kesampean. Mungkin ntar kalau ada yang mau minjemin, hubungin gue ya, ntar gue cobain motornya. Selanjutnya dari Fajrin Pratama. Selamat Bang Den, semoga tetap bersaja dengan video-video yang edukatif dan menghibur. Saran aja mungkin meet up-nya rame-rame gitu semacam gathering, biar saling kenal juga antar sesama viewer. Gue mau tanya, dari 32 karyanya yang udah di-upload, video mana yang paling disukain atau berkesan dan kenapa? Sebenarnya gue nge-treat semua video gue sama sih. Nggak ada yang spesial banget. Cuman kalau ditanya yang mana, mungkin yang pertama kali boncengan sama Kanjeng Putri ya, karena itu pertama kali ngevlog berdua. Setelah itu yang mana ya? Yang naik Ducati kali ya, naik Ducati versus R6 karena itu pertama kali gue naik motor sport. Bang, motor kopling bagi pemula itu bagusnya motor apa ya? Congrats ya yang, kok ada yang ya? Thank you. Motor kopling pertama buat pemula sebenarnya sih basically semua sama aja sih. Motor kopling tuh nggak ada bedanya, mau yang cc gede mau cc kecil ya semuanya kopling. Cuma kalau mau belajar mungkin emang ada lebih baik dari motor bebek kopling kali ya, biar kalau misalkan motor lo stall terus jatuh nggak gitu berat-berat banget lo badannya nahan. Itu sih kok dari gue ya. Terus apa lagi sayang? Selanjutnya dari Fahmi Iqbal.
Pas gue ketik ini udah 12.000 loh. Gue mau tanya dong, oli yang lo pakai apaan? Waduh. Sejujurnya gue gak gitu paham men masalah oli-olian. Gue motor yang ini aja belum pernah diservis. Piaggio-nya itu Vespa juga belum pernah diservis sudah selama itu karena tuh belum nyentuh 1000 kilo. BMW-nya udah pernah diservis cuman olinya dari ATPM sih, jadi gue nggak gitu tahu. Sorry banget gue nggak bisa jawab karena gue nggak gitu paham mengenai mesin-mesinan. Oke, kita ke kanan. Oh iya, by the way, kalian bertanya, ini Kanjeng Putrinya itu tidak ada di belakang gue sekarang. Karena gue inget banget di komen ada yang nanya, Kanjeng Putri kenapa nggak pernah diajak lagi? Karena Kanjeng Putri ini tidak stay di Jakarta. Tinggalnya jauh banget, 5.000 sekian kilometer dari Jakarta, karena dia bekerja di sana. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kevin Widatdo. Bang Den awalnya bikin motovlog terinspirasi dari siapa? Kalau ditanya terinspirasi dari siapa, awal-awal tuh gue nonton motovlog tuh ya pertama sih Royal Jordanian itu, terus habis itu ke Baron, terus habis itu ke Riding with Tom. Nah, Riding with Tom kenapa gue terinspirasi banget sama dia? Karena dia ngevlognya di Melbourne dan gue pernah tinggal di sana. Jadi terinspirasi sekali. Ya gitulah kira-kira. Terus. Nextnya dari Bisma 972. Suka dukanya jadi motor vlogger apa aja bang? Kenapa niat banget? Suka dukanya nggak ada dukanya sih kayaknya. Kayaknya suka-suka aja deh semuanya. Niat banget tuh gimana? Kayak gue B aja deh, niat nggak niat teh. Gue ngedit biasa-biasa aja, nge-vlog sambil jalan-jalan. Kalau dukanya ya nggak ada sih, isinya suka semua men. Karena ini hobi, gue hobi naik motor, gue hobi bikin film. Bukan bikin film sih, gue hobi bikin film-film pendek lucu-lucuan ya. Jadi ya nggak ada dukanya, sukanya aja adanya. Oke, next dari Randy Nurhadi. Bang Bro dan Dimas, menurut ente untuk biaya perawatan harian lebih murah dan enak Ninja 2T itu 2 tak ya? Iya, 2 tak. 2 tak 150 atau Ninja 4 tak 250 FI. Makasih Bro dan Dimas, sukses terus. Thank you. Jadi seperti gue bilang tadi, gue bukan orang yang paham banget mengenai mesin. Cuman kalau misalkan oli motor 2 tak itu kan lo butuh oli samping. Yang jelas justru pengeluaran lo mungkin agak sedikit lebih banyak lah ya. Mungkin gak sesignifikan itu, cuman kalau motor 4 tak kan lo nggak butuh kan sebenarnya motor oli samping. Paling itu doang sih perbedaannya. Ya sih kayak itu doang. Kalau misalkan ada yang lebih tahu dari ini tolong dibantu dijawab ya di bawah. Terus. Selanjutnya dari Rafael Pelamonia. Bang lebih pilih BMW R90 atau CB 500? Lebih pilih mana? Waduh, sama-sama enak motornya, juga beda fungsi aja. Kalau misalkan gue disuruh naik ke Gunung Pancar gitu, ya kali deh naik R90-nya. Lebih enak naik CB-nya ini. R90-nya tuh enaknya cuma buat dalam kota aja. Naik motor tuh keren doang sih motornya. Enak sih enak, cuma kalau lo udah jalan jauh pantat lo agak sakit. Ini aja Kanjeng Putri waktu itu gue bocekin dari BSD yang habis ketemu Jody, Andrew, Ical segala itu, pulang-pulang marah-marah sampai Jakarta karena joknya agak keras dan kecil. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya dari Kiswoyo Sakat. Selamat ya, udah lebih dari 10.000. Sekali-sekali nyari top speednya kelas 150cc sampai moginya dong. Kalau track gak cukup, bolehlah 100 km tembus berapa detik. Ditunggu ya Dimas. Oke. Gak ada pertanyaan ya. Oke, itu request sih basically buat tanyaan gak apa-apa. Ntar kalau misalkan cari ada 100 meter, sebenarnya gue penasaran sih, pengen bikin 0 sampai 100 km per jam terus balik ke 0. Jadi bukan cuma ngetes akselerasi tapi juga ngetes pengereman. Cuman ntar deh kalau misalkan ada space agak cukup lebar, ntar gue lakuin ya. Thank you untuk sarannya. Berikutnya selanjutnya dari Fadilah Sahat. Bang Den kelahiran tahun berapa dan Bang Den asli orang mana? Gue lahir tahun 90-an. Dan kalau ditanya
gue orang asli mana, kalau darah keturunan suku Jawa. Ya basicnya Jawa sih, makanya namanya Dimas. Dimas tuh nama Jawa banget soalnya. Oke, berikutnya apa sayang? Dari Miftah Nur Ihsan, Bang, helmnya merek apa? Di Indo ada nggak yang jual? Oke, oh jadi juga banyak yang nanya di video-video gue lain juga banyak banget. Helm gue ini mereknya adalah Bleedwell, modelnya Gringo. Di Indonesia yang jual itu di Garasi 19 tau gue, di Hobi Motor, di showroom Ducati juga nggak salah ada. Cuma maksud gue helm gini modelnya basic banget kan, jadi hampir semua brand tuh ada kok, dan beberapa brand lokal menurut gue juga ada yang bagus-bagus kayak Riders and Rules, terus ada Elders juga. Mereka bikin yang similar kayak gini kok, dan menurut gue kualitasnya juga udah bagus banget, dan yang jelas harganya di bawah itu. Oke, berikutnya dari Alang Rizky. Wah, kongres, channel ini jadi salah satu yang Ani tunggu uploadnya. Mau nanya dong, apa sih tips buat jadi motovlog buat pemula? Oke, ini juga gue udah dapat beberapa kali pertanyaan seperti ini. Thank you banget untuk pertanyaannya. Gue akan jawab di video yang terpisah karena gue udah bikin sendiri video mengenai ini. Jadi tinggal ditunggu aja ya video gue yang itu. Oke, terus selanjutnya dari Dimas Rafael. Asik Bang Den, kongres ya. Mau nanya, thank you, rekomendasi motor untuk rider pemula dong, tapi yang harganya masih friendly sama dompet. Dan kok nama kita sama-sama Dimas. Percaya atau enggak, ya sih emang nama kita sama sih sebenarnya. Motor untuk pemula, well, yang jelas jangan langsung cc gede. Kalau misalkan lo bener-bener belum pernah naik motor, cari yang cc-nya kecil dulu. Kenapa? Karena naik motor tuh itu bukan masalah kebut-kebutan. Naik motor pelan itu juga enak guys. Lo mesti belajar dari pelan dulu, lo belajar keseimbangan, lo belajar menghargai pengendara lain di jalan. Itu yang lebih penting menurut gua. Ntar kalau misalkan lo udah lebih sopan di jalanan, lo udah lihai naik motornya, baru kalau mau naik cc. Cuma mesti kalau untuk pemula ya, semua yang cc-nya kecil menurut gue itu aman lah. Berikutnya dari Ahmad Fauzi, next mau beli motor apa? Next mau beli motor apa? Waduh, nggak ada plan apa-apa sih. Nah, kalau ditanya lagi kepengen apa, gara-gara kemarin habis Sunday stylish ride, gue ngeliat beberapa motor klasik kayak Honda GL100 apa dan semacamnya, dan terus yang di rebuild jadi yang bener-bener bagus banget. Gue lagi senang ngeliatin itu sih. Itu aja sih. Kalau plan beli motor kayak nggak ada deh. Ini pertanyaan dari video hits. Bang Den mau tanya, mungkin lo pernah jatuh nggak? Baik yang Harley, BMW, atau yang CB 500. Kedua, BMW lo yang ganteng itu udah baret belum? Gue udah pernah jatuh. Kalau naik moge udah pernah. Gue sendiri jatuh naik moge tuh naik Sportster gue yang lama. Karena waktu itu belok miring, gue nggak kuat nahan, jadi udah jatuh. Itu doang sih gue pernah jatuh naik Harley kayaknya. Naik moge BMW-nya itu udah ada baret sedikit. Jatuh yang naik yang dulu yang hijau? Pernah. Di Jogja. Oh iya ya, dulu juga pernah naik di tracker itu, di tracker 2,5 gue jatuh ke jungkel, hampir ketiban motor. Kalau BMW-nya udah baret sedikit gara-gara jatuh lucu. Yang ngejatuhin bokap, bukan gue. Pertanyaan berikutnya dari Nabil Dava. Kenapa Bang Den lebih pilih motor adventure bermerek Honda? Kenapa memilih motor adventure bermerek Honda? Nggak ada spesifik gara-gara brandnya Honda sih. Cuman gara-gara bentar. Oke, sorry om. Kenapa motor yang ini? Karena enteng. Ya enteng sih, dan nggak terlalu tinggi. So kayaknya kalau kayak Versys gitu lebih tinggi deh, dan kesannya lebih berat. Kalau BMW GS mahal gila, dan itu berat gila. Berikutnya apa sayang? Pertanyaan berikutnya dari Yanuar Haris. Bang punya fobia apa enggak? Kalau punya fobia apa? Fobia kecoa. Gak sih, juga itu nggak fobia, tapi itu binatang paling gua takutin. Parah. Iya, betul si kecoa.
Mendingan aku ketemu singa daripada ketemu cowok. Jadi mungkin segitu dulu aja kali ya pertanyaan-pertanyaan yang gue jawab. Yang belum gue jawab seperti yang gue bilang ntar akan gue jawab di comment section di bawah. Sekali lagi thank you banget guys, thank you banget yang udah support gue selama ini. Nanti kita berjumpa di IMS ya, kalau ada yang mau datang silakan datang. Kemudian, oh iya, sorry banget gue belum sempat balesin komen kalian di beberapa video sebelumnya karena lagi sibuk banget kerja. Sorry banget, gue usahakan untuk secepatnya membalas. Thank you banget yang udah ngucapin selamat. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman, ada yang dari Padang, ada yang dari Bali. Thank you banget guys. Kalau gitu sekian dulu untuk vlog kali ini. Kak Putri, saya bye-bye dong. Dadah semuanya. Oke. Semuanya tetap nonton di Dimas ya. Oke, kalau gitu guys, stay safe di jalan, and I'll see you on the next video ya. Bye bye.